Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas mata kuliah komputer akuntansi. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai pengenalan komputer akuntansi sampai dengan menginstal aplikasi Mayop version 24 ke dalam komputer. Diharapkan sudah menginstal masing-masing di komputernya Mayop Accounting version 24 sebelum kita melangkah pada praktek membuat laporan keuangan. Dan diharapkan juga pada komputer masing-masing sudah diubah settingan bahasa Indonesia. Secara default, ketika sebuah komputer diinstal, settingan awalnya itu berada pada bahasa Inggris. Untuk memudahkan kita pada saat praktek Mayop Accounting, maka kita ubah pada komputer kita settingan bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Adapun caranya sebagai berikut, silakan klik di menu Start dan kemudian kita klik atau ketik ya, Control Panel. Secara otomatis akan tampil ikon Control Panel dan ini silahkan diklik. Pada view by, silakan saudara memilih kategori alert icon dan kemudian klik region. Kemudian akan tampil tampilan dari region. Ubah settingannya ke dalam bahasa Indonesia. Pada komputer saya ini sudah diubah ke dalam bahasa Indonesia. Apabila pada komputer saudara sekalian belum masih dalam settingan bahasa Inggris, silakan cari bahasa Indonesia dan pilih. Kemudian apply dan OK. Dengan mengubah settingan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, secara otomatis seluruh settingan komputer akan berubah ke dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan Mayop Accounting, nantinya ketika kita membuka aplikasi Mayop Accounting, settingan Mayopnya menjadi bahasa Indonesia. Sampai dengan berupa nominalnya akan berubah menjadi rupiah. Biasanya setelah kita menginstal aplikasi Mayop Accounting, secara default Mayop Accounting akan membuat sebuah shortcut tersendiri di dalam desktop. Ini berfungsi untuk memudahkan ketika pengguna ingin membuka Mayop Accounting pada komputernya. Bisa kita perhatikan tampilan shortcut Mayop Accounting version 24 pada desktop. Kemudian silakan diklik. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai beberapa tombol atau fungsi dari tombol ini untuk lebih mempersingkat praktek kita. Langsung saja kita buka pada tombol yang kedua, yaitu tombol create
Ini juga sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, apa saja sih fungsi dari tahap demi tahap yang ada pada tampilan awal dari sebuah MyApp Accounting untuk membuat sebuah laporan kerja yang nanti akan diaplikasikan ke dalam MyApp Accounting. Pada tampilan Company Information, ini saudara silakan membuka file PDF yang berupa contoh kasus perusahaan jasa. Nanti di sana terdapat informasi-informasi yang akan kita isi di dalam Company Information pada MyApp Accounting. Berikut tampilan dari file PDF berupa contoh kasus perusahaan jasa. Di sini ada informasi yang harus kita masukkan di dalam MyApp Accounting untuk membuat laporan baru. Di sini ada nama perusahaan Bengkel Bintang. Ini saya copy saja biar lebih mudah dan simpel. Dan saya paste di dalam teks company name. Demikian juga dengan alamatnya. bengkelbintang@gmail.com. Ini hanya untuk contoh saja. Kemudian next. Setting untuk periode perusahaan. Ingat, pada halaman ini kita harus jeli, jangan sampai salah dalam membuat periode laporan perusahaan, karena pada halaman ini tidak bisa lagi diubah ketika kita sudah selesai melakukan tahap-tahap yang ada pada settingan awal ini. Pada laporan contoh kasus, ini ada current finansial di tahun 2016 dan last month-nya juga pada akhir bulan, akhir tahun, yaitu bulan Desember, dan awal laporannya di bulan Januari. Number of accounting itu 12 2016 Januari. Ini juga sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, apa sih maksud dari current financial, kemudian last month, dan conversion, serta number of accounting. Kemudian silakan di next. Pada tahap ini kita dihadapkan dengan layar yang harus kita pilih dari ketiga option. Di mana option yang pertama, kita boleh menggunakan akun-akun dalam settingan bahasa Inggris yang sudah disiapkan oleh MyApp Accounting. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan data-data yang diimpor dari luar atau akun-akun yang sudah disiapkan oleh akuntan. Yang ketiga,
kita bisa membuat akun baru yang nantinya kita akan aplikasikan di dalam Mayap Accounting. Nah, saran saya kita memilih option kedua dan kita setting beberapa akun yang ada di dalam Mayap Accounting karena ini hanya sekedar untuk belajar. Disarankan untuk memilih akun option yang kedua. Kemudian silakan next. Pada create your company file, kita dihadapkan pada pilihan apakah kita akan menyimpan file secara default di lokasi C atau kita ingin menentukan lokasi sendiri untuk menyimpan file atau laporan yang sudah kita buat dengan nama Bengkel Bintang extension MYO. Apabila saudara menginginkan menyimpan file Bengkel Bintang ke lokasi yang lain, silakan pilih change. Dan tentukan lokasinya di mana saudara akan menyimpan. Di sini saya menggunakan lokasi default saja karena ini hanya sebatas belajar saja untuk saudara sekalian. Di lain waktu kita akan menyimpan file di lokasi yang lain. Kemudian next. Setelah tahap ini kita langsung saja klik Command Center. Maka akan tampil interface dari halaman depan Mayap Accounting yang berupa menu-menu fungsi masing-masing. Pada menu ini berbeda dan ini juga sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Dan pada sesi berikutnya nanti kita akan membahas atau menerapkan contoh kasus yang ada di file PDF yang tadi ke dalam menu-menu yang sudah disiapkan oleh Mayap Accounting, dari memulai membuat akun dan seterusnya. Sekian pertemuan kita pada sesi kali ini dan kita berjumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.